Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba sharing sedikit tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman aglonema. Nah, jadi untuk memperbanyak aglonema itu ada banyak cara sobat ya. Nah, untuk beberapa cara itu sudah pernah kita bahas juga di video yang lalu. Jadi ada dari cara pemisahan anakan, ada juga dari potong bonggol, ada juga dari cara dicangkok. Nah, kalau sobat mau menontonnya mungkin bisa mengecek channel kami ya sobat ya. Jadi ada banyak cara untuk memperbanyak aglonema itu. Nah, untuk video kali ini yang akan kita coba praktekkan adalah memperbanyak aglonema dengan cara pemotongan bonggol tanpa daun pancing. Nah, ini kita coba ambil dulu aglonemanya sobat ya. Kita cari yang batangnya sudah panjang. Nah, ini misalnya nih. Ini sudah panjang ya sobat ya. Kita ambil aja ini. Nah, sebelum memperbanyak aglonema itu ada beberapa hal yang harus sobat perhatikan. Yang pertama itu pastikan daun barunya itu sudah tumbuh dengan sempurna sobat ya. Jadi pastikan daun barunya itu sudah tumbuh dengan sempurna. Jadi jangan sampai seperti ini sobat ya. Ini belum tumbuh dengan sempurna. Jadi takutnya itu nanti si daun barunya itu bisa cacat atau tumbuhnya itu tidak sempurna. Tapi karena ini untuk contoh aja, jadi kita gunakan aja sobat ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya si batangnya ini bisa langsung sobat potong aja sobat ya. Potong di sini misalnya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini sobat potong aja sekitar 2 cm, 2 cm lah. Atau 2 cm, 3 cm juga bisa sobat ya. Antara 2 cm sampai 3 cm. Jadi potong seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Karena kalau batangnya panjang itu biasanya si aglonya itu rubuh ya sobat ya. Jadi ini untuk peremajaan dan juga untuk perbanyakan. Nah, ini sobat ya, ini sudah kita dapatkan batangnya seperti ini. Selanjutnya yang sobat butuhkan itu adalah floral foam atau busa untuk bunga. Nah, jadi untuk floral foam itu ada dua jenis ya sobat ya, ada yang basah dan juga ada yang kering. Jadi yang kita gunakan di sini adalah yang basah. Jadi maksudnya dari basah itu dia bisa menyerap air. Jadi kalau yang kering itu nggak bisa menyerap air sobat ya. Jadi biasanya itu kalau yang kering itu digunakan untuk menancap bunga palsu. Dan kalau yang basah itu biasanya juga untuk menancapkan bunga, tapi bunga potong yang bunga asli supaya kesegarannya itu tetap terjaga. Jadi kita gunakan yang basah aja seperti ini. Dan ini sudah direndam air sobat ya, jadi sudah menyerap air dia. Selanjutnya bisa sobat potong aja sesuai kebutuhan. Segini misalnya. Ini seperti ini misalnya sobat ini. Nah, untuk selanjutnya yang sobat butuhkan itu adalah fungisida. Jadi sobat bisa menggunakan fungisida seperti ditan, antrakol atau yang lainnya. Atau kalau saya ini menggunakan ini sobat ya. Ini tuh hormon akar, ini Rapid 1F. Jadi dia itu juga ada fungisidanya, jadi kita gunakan juga nggak apa-apa. Dan di bagian bekas potongannya ini bisa sobat oleskan dengan fungisidanya ini. Ini sudah dicampur air sobat ya, jadi agak ngebentuk pasta dia itu. Nah, seperti ini nih. Dan ini bisa sobat tempelkan aja di floral foamnya ini, seperti ini. Ditekan ya sobat ya nih sampai ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang lain juga bisa sobat lakukan seperti itu. Dan ini bagian pucuknya juga bisa sobat oleskan dulu dengan fungisida. Kemudian ditancapkan ke floral foam seperti ini. Nah, seperti ini sobat ya nih. Ini yang lainnya kita coba tancapkan ya sobat ya. Nah, ini sudah kita tancapkan semua di floral foam ya sobat ya, seperti ini. Jadi tujuan penggunaan fungisida itu supaya si batangnya ini tidak busuk karena jamur nantinya. Nah, selanjutnya ini bisa sobat letakkan aja seperti ini. Di pot misalnya bisa seperti ini. Atau di wadah lain juga bisa sobat ya. Nah, seperti ini sobat ya. Nah, untuk perawatannya ini sobat letakkan aja di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Jangan terkena hujan juga sobat ya, karena takutnya dia bisa busuk. Nah, untuk penyiramannya itu sobat pastikan dulu jika floral foamnya itu sudah kering, bisa sobat lakukan penyiraman. Atau ditetesin air aja sobat ya, karena dia menyerap air dia itu. Nah, selanjutnya nantinya si batangnya ini akan menghasilkan tunas-tunas baru seperti ini sobat ini. Dia keluar tunas-tunas baru seperti ini. Ini juga sudah keluar akar tuh. Ini akar asli sobat ya tuh, bukan tempel-tempelan. Tuh seperti ini. Ini juga sudah keluar tunas tuh. Ini juga baru mau keluar tunasnya nih. Ini juga. Nah, kemudian kalau ditancapkan, diluruskan seperti ini juga bisa sobat ya tuh, seperti ini nih. Tancapkan lurus seperti ini juga bisa.
ini sudah keluar daun juga tuh. Nah nantinya si bagian pucuknya itu seperti ini nih, ini keluar akarnya tuh, ini bagian pucuknya. Ini yang ditancapkan lurus sobatnya nih, seperti ini batangnya panjang, jadi semakin besar batangnya itu pertumbuhannya itu semakin cepat ya sobat ya. Jadi keluar daunnya itu langsung besar tuh, seperti ini dia tuh. Ini kalau batangnya kecil, dia keluar daunnya kecil juga seperti ini. Dan ini juga kalau batangnya kecil seperti ini, dia lebih kecil lagi daunnya. Jadi pertumbuhannya itu tergantung dari besarnya batangnya sobat ya. Semakin besar batangnya, semakin cepat pertumbuhannya. Nah nantinya si bagian bawahnya itu, bagian bawahnya ini sobat ini nanti kita oleskan juga dengan fungisida supaya tidak busuk. Nanti akan keluar tunas-tunas baru dari sininya nih, seperti ini misalnya nih. Ini bekas dipotong, ini batangnya nih. Ini batangnya, dan dia keluar 3 anakan atau 3 tunas baru ini. Seperti ini. Nah jadi seperti itu sobat ya, untuk memperbanyak aglonema dari batang tanpa daun pancing. Jadi kalau ditanam di tanah itu biasanya dia lebih rawan busuk ya sobat ya, jika dibandingkan dengan menggunakan floral foam ini. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang cara memperbanyak aglonema dari potong batang. Nah, jadi jika di antara sobat ada yang mempunyai aglonema dan ingin coba untuk memperbanyaknya, mungkin bisa mencoba cara ini sobat ya, atau cara lain yang sudah pernah kita bahas di video-video yang lainnya. Nah mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.